Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita akan menjadi salah satu umat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Sahabat kafah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan berbagi atau bersedekah. Tentunya materi ini sudah sangat umum dan sering disampaikan, tetapi tidak ada salahnya kita kaji kembali sebagai pengingat dan motivasi kita untuk selalu berbagi kepada sesama, apalagi di masa sulit seperti ini. Sebagai pembuka perjumpaan kali ini, akan saya awali dengan sebuah kisah. Di tengah kegelapan malam Madinah, di mana orang-orang sudah terlelap dalam tidurnya, jalan-jalan sepi senyap, ada seorang yang berjalan kaki memikul karung berisi gandum untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di depan pintu rumah mereka. Ia berkata, sesungguhnya sedekah di tengah gelap malam itu akan meredam murka Allah Ta'ala. Ketika pagi tiba, orang-orang miskin mulai membuka pintu. Rasa kaget bercampur suka pun tak terbendung, karena ia dan keluarganya tidak akan kelaparan untuk beberapa hari. Peristiwa itu selalu berlangsung dalam kurun waktu yang lama, dan mereka tidak pernah menyadari siapakah sang dermawan tersebut. Pada suatu hari, seorang imam besar dikabarkan meninggal dunia. Masyarakat pun berduyun-duyun melayat dan merasa sedih yang amat sangat. Ketika jenazah tersebut dimandikan, didapati pada punggungnya ada bekas tertentu yang disebabkan sering memikul beban atau barang yang sangat berat. Namun, mereka tidak mau berspekulasi lama. Jenazah imam tersebut segera diselesaikan perawatan dan pemakamannya. Setelah itu, para penduduk yang biasanya mendapatkan jatah gandum di depan pintu mereka akhirnya tidak mendapatinya lagi. Barulah mereka tersadar bahwa sang dermawan tersebut adalah imam besar yang meninggal itu. Dialah Imam Ali bin Ali Husain bin Ali bin Muhammad. Tercatat ada 100 orang miskin yang mendapat sedekah dari beliau. Dan uniknya, keluarga beliau pun juga tidak pernah mengetahui kedermawanan tersebut. Bahkan mereka mengira beliau hanya menumpuk-numpuk harta semata, dan ternyata harta tersebut dibagikan kepada yang membutuhkan. Allahumma arhamhu. Sahabat kafah yang dirahmati Allah, harta benda merupakan ujian yang besar bagi pemiliknya. Ketika seseorang tidak dapat mengendalikannya, maka justru harta itu akan mengendalikannya. Betapa banyak orang yang dimuliakan Allah karena harta, dan tidak sedikit yang dihinakan Allah dan disiksa karena harta tersebut. Imam Ali Zainal Abidin bukanlah orang sembarangan, karena beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun, hal itu tidak lantas membuat beliau merasa cukup dan aman. Selain ibadah dan amal soleh yang senantiasa dilakukan, sedekah secara diam-diam pun menjadi sebuah kenikmatan. Biarpun harus bersusah payah memikul dan mengantarkan gandum kepada yang berhak menerima. Bagaimana dengan kita? Dan seberapa besar amal soleh kita? Sebagai orang yang beriman, berbuat baik merupakan sebuah tuntutan sekaligus kebutuhan. Karena buah dari keimanan itu sendiri adalah amal soleh.
Semakin kuat iman seseorang, maka semakin banyak amal soleh yang dilakukan. Bahkan, ia merasakan kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada orang yang menerima kebaikan tersebut. Hal ini karena niat dan tujuannya hanya mengharapkan ridha Allah Ta'ala, bukan yang lain. Bahkan, ucapan terima kasih pun sama sekali tidak diharapkan. Sahabat kafah yang dirahmati Allah, bayangkan betapa senang dan bahagianya orang yang menerima bantuan dari kita. Mulai dari senyumnya yang merekah, wajahnya yang cerah, bahkan terkadang linangan air mata yang tertumpah. Tak sedikit doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Sang Maha Pemurah agar memberikan balasan kepada kita yang ikhlas bersedekah. Di waktu yang sama, kita pun akan merasa jauh lebih senang dan bahagia yang tak terkira. Padahal bisa jadi yang kita berikan tak seberapa, namun di mata orang yang membutuhkan justru amat sangat bermakna. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada hamba-hambanya yang gemar bersedekah. Di antara balasan yang diberikan Allah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah menggandakan pahala sedekah sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Balasan yang kedua, terhapus dosa-dosa kita, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Balasan yang ketiga, mendapat naungan di akhirat kelak, sebagaimana penjelasan Nabi SAW tentang 7 golongan yang akan mendapat naungan di akhirat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang ia sedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Balasan yang keempat, harta kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti Allah akan tambahkan kewibawaan baginya. Balasan yang kelima, masuk surga melalui pintu sedekah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Orang memberikan, menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari golongan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan orang yang gemar bersedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat kafah yang dirahmati Allah, jika setiap manusia yang diberi kelebihan oleh Allah begitu bersemangat dalam membantu dan mencukupi saudarinya yang kekurangan, tentulah kehidupan ini akan berjalan harmonis dan seimbang. Namun, ternyata sifat kikir yang menjadi watak dasar manusia begitu sulit untuk dihilangkan, sehingga terlihat ketimpangan sosial di mana-mana. Padahal, harta yang dititipkan oleh Allah merupakan ujian yang besar, di mana pertanggungjawabannya amatlah berat dan perhitungannya pun amatlah sulit. Sadarkah kita bahwa tenaga dan waktu yang kita habiskan hanya untuk mengumpulkan harta tanpa ditunaikan hak-haknya justru akan menjadi bahan adab yang menimpa kita. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita tentang kepemilikan harta. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hamba berkata, harta-hartaku, bukankah hartanya itu hanyalah 3, yang ia makan dan akan sirna, yang ia kenakan dan akan usang, yang ia berikan sebenarnya harta yang ia kumpulkan.
Selain itu akan sirna dan ditinggalkan untuk orang lain. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, marilah kita senang berbuat baik kepada orang lain, karena hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Dan teruslah bermanfaat bagi sesama, karena disitulah peran kita yang sebenarnya. Memberi karena diminta itu baik, namun jauh lebih baik kita memberi tanpa diminta, karena kita tahu ia sedang membutuhkan tetapi menjaga diri dari sikap meminta-minta. Banyak sedikitnya harta itu bukan masalah, tetapi yang jadi masalah adalah manakala kita tidak benar dalam menggunakan harta yang Allah titipkan kepada kita. Karena seberapapun akan ditanya di mana mendapatkan dan untuk apa saja dibelanjakan. Sahabat kafah yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa menguatkan iman kita dan menuntun setiap langkah kita di dalam jalan kebenaran dan kebaikan. Untuk menutup perjumpaan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Surabaya kota pahlawan, Yogyakarta kota pelajar. Bersedekah jangan ditahan, insya Allah rezeki selalu lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.